Penggusuran bangunan dilakukan untuk membangun kembali suatu fasilitas seperti jalanan atau bangunan baru. Namun ada saja segelintir orang yang menolak jika rumah yang telah lama dihuninya akan digusur, walaupun akan dibayar dengan imbalan yang setimpal. Kenangan menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah yang telah lama ditempati memang menjadi salah satu faktornya. Meski begitu, beberapa pemilik rumah lainnya rela asal dengan uang kompensasi atau bayaran yang setimpal, bersedia rumahnya digusur. Sebuah rumah paku atau nail house adalah istilah baru di Tiongkok untuk hunian milik orang-orang yang menolak memberikan ruang bagi pembangunan. Istilah baru tersebut diciptakan oleh para pengembang, mengacu pada paku yang terjebak dalam kayu dan tidak dapat dibongkar paksa dengan palu. Bahkan rumah-rumah ini terpaksa harus berdiri di tempat yang tidak layak dan juga sangat rentan akan bahaya. Bahaya yang kemungkinan terjadi itu seperti tertabrak mobil, pesawat, bahkan tidak memiliki saluran air dan pencahayaan yang kurang. Simak cerita lengkapnya yang telah on the spot rangkum ke dalam 7 rumah kebal digusur. Saat pertama kali melihat foto rumah ini, kita akan mengira telah terjadi sebuah ledakan besar pada bangunan tersebut. Kenyataannya ini adalah sebuah bangunan tempat tinggal di Yichang, Tiongkok yang pemiliknya menolak untuk pindah. Alasannya, karena jumlah kompensasi yang diberikan pemerintah untuknya tidak sampai menuju kesepakatan. Meski ia dan keluarganya sempat pindah sebentar, namun akhirnya mereka kembali lagi ke bangunan ini karena alasan ekonomi. Untuk keperluan air, terpaksa mereka harus mengambil dari sungai yang jaraknya lebih dari 1 kilometer. Sedangkan untuk lampu, mereka menggunakan lilin atau lampu darurat. Namun begitu, mereka tetap tidak ingin pindah dari rumahnya yang nyaris terkubur itu. Padahal tanah di sekitarnya sudah dikosongkan dan tumpukan tanah telah menggunung. Keluarga di Tiongkok ini menolak saat tempat tinggalnya akan dihancurkan dengan bulldozer. Tanah dari bangunan yang mereka tempati itu akan dibangun jalan tol oleh pemerintah setempat. Akhirnya jalan tol itu tetap dibangun tanpa menggusur bangunan tersebut. Maka sebagian jalan tol itu harus melewati bawah bangunan tersebut layaknya sebuah terowongan. Hal ini telah tersebar di internet dan para netizen memberi julukan pada rumah tersebut with a 360-degree road view. Ya, jalan tol itu kini memang terlihat seperti membentuk sebuah lingkaran. Edith Mansfield mencapai ketenaran di seluruh dunia pada tahun 2006 ketika ia secara keras kepala menolak 1 juta US dollar atau 13 miliar rupiah untuk menjual rumahnya untuk membuat jalan bagi pengembangan komersial di lingkungan Bel Air, Seattle. Dalam prosesnya, ia menjadi seorang pahlawan di mata rakyat. Namun proyek 5 lantai dibangun di sekeliling rumah pertaniannya yang berusia 108 tahun tersebut, di mana ia meninggal pada usia 86 tahun. Setelah kematiannya, terungkap bahwa Mansfield mewariskan rumahnya untuk seorang pengawas konstruksi bangunan baru tersebut yang bernama Barry Martin. Karena rasa senangnya atas persahabatan yang telah Barry tunjukkan kepadanya selama konstruksi. Pada bulan Juli 2009, Barry Martin menjual rumah itu kepada Greg Pineo sebesar 310.000 US dollar atau 4 miliar rupiah. Greg Pineo pun berniat untuk menggunakan rumah tersebut sebagai kantor untuk menjalankan firma real estate-nya. Pada tahun 1966, rencana untuk membangun bandara baru diungkap oleh pemerintah Jepang. Banyak kejengkelan dari masyarakat, terutama orang-orang yang memiliki tanah yang di atasnya akan dibangun bandara. Selama 20 tahun berikutnya, pertikaian dari para petani pemilik tanah yang tanahnya akan dijadikan landasan pacu, memaksa pengembang untuk sampai pada gagasan membuat bandara dengan 3 landasan pacu. Sampai hari ini, di tengah landasan kedua, terdapat rumah dan pertanian yang masih diduduki di sekitar landasan.
menghalangi pembangunan landasan pacu ketiga. Di atas atap peternakan, lebih dari 100 pesawat terbang melintas setiap hari. Penduduk di Narita, Jepang ini berjuang keras untuk mempertahankan tanah mereka yang berada tepat di tengah-tengah bandara tersebut. Meski telah dibujuk, namun para petani yang menduduki daerah ini tetap tidak mau pindah. Pemerintah yang awalnya berencana membuat 3 landasan, akhirnya terpaksa hanya membangun 1 landasan pesawat. Para petani itu kini rela tinggal di tempat yang jaraknya sangat dekat dengan landasan. Hal ini memang terdengar begitu mengerikan, namun mereka tidak mempermasalahkan jika akan sering mengalami gempa setiap kali ada pesawat yang akan lepas landas dan mendarat. Seorang nenek yang rumahnya jatuh dari tebing setelah terkena erosi pantai menolak kompensasi untuk meninggalkan rumahnya tersebut. Kini ia diperintahkan untuk berhenti hidup di karavan di halamannya. Nenek bernama Brayoni Nieropriding tersebut terpaksa tinggal di karavan di luar rumahnya karena tak mau meninggalkan rumah yang telah dihuninya selama ini. Ia menyaksikan air pasang perlahan memakan jalan melalui taman sebelum akhirnya rumah pantainya di Happisburg, Norfolk hancur. Ia kini harus tetap teguh mempertahankan rumah karavannya setelah dewan setempat mengaku ia tidak memiliki izin untuk tinggal di rumah mobil tersebut. Ibu 3 orang anak ini sangat membutuhkan izin perencanaan sementara untuk tinggal di karavan selama 2 tahun sampai ia mampu membeli rumah baru. Namun mantan guru matematika yang saat ini menjalankan bisnis perbaikan traktor telah diingatkan bahwa ia tidak bisa tinggal di mana ia tinggal sekarang karena tanahnya mungkin akan ditelan oleh air laut dalam 50 tahun ke depan. Hall Farm adalah sebuah lahan pertanian dan peternakan abad ke-18 di Windy Hill. Terletak di antara 2 carriageways dari jalan tol antara persimpangan 22 dan 23. Belokan jalan sekitar peternakan dikatakan dibelokkan karena alasan rekayasa geologi untuk daerah sekitarnya. Meskipun warga mengatakan bahwa jalan harus dipecah karena pemilik lahan menolak untuk menjual tanah tersebut. Karena keterpencilannya, pertanian tersebut sering dijuluki Little House on the Prairie. Pertanian itu kini memisahkan jalur jalan tol dengan pagar yang tinggi untuk menjaga ternak keluar melintasi jalan dan juga untuk mencegah pengemudi berhenti di tempat tersebut. Pertanian yang ada pada saat pembukaan jalan tol dimiliki oleh Ken and Beth Wild. Saat ini dimiliki oleh Paul Thorpe. Seorang pemilik rumah di Nanning, Tiongkok Selatan enggan merelakan rumah semata wayangnya direlokasi oleh pengembang perumahan selama hampir 1 dekade. Bahkan rumah yang dijuluki sebagai Nail House itu kini terpampang di tengah jalan kawasan pembangunan. Walaupun pihak pembangunan akan membayar kompensasi bagi pemilik rumah, tapi ia tetap tak mau menerimanya. Padahal para tetangganya sudah pindah untuk mencari tempat tinggal yang baru. Sesuai hukum di Tiongkok, jika ingin menghancurkan rumah harus sesuai kesepakatan kedua pihak. Jika tidak, aksi tersebut bisa dikatakan sebagai tindak ilegal. Kasus ini merupakan sengketa baru antara pemilik rumah dengan pengembang perumahan karena si pemilik kekeh dan selalu mencari dukungan dari publik. Diketahui kawasan tersebut akan dijadikan sebagai perumahan mewah yang memiliki lapangan golf. Rumah paku ini adalah satu-satu yang tersisa dari sebuah desa yang dibongkar dan direlokasi di akhir tahun 1990-an. Warga sekitar bahkan mempertanyakan mengapa rumah tersebut tidak bisa dibongkar. Edith Mansfield mencapai ketenaran di seluruh dunia pada tahun 2006 ketika ia secara keras kepala menolak 1 juta US dollar atau 13 miliar rupiah untuk menjual rumahnya untuk membuat jalan bagi pengembangan komersial di lingkungan Bel Air, Seattle. Dalam prosesnya, ia menjadi seorang pahlawan di mata rakyat. Namun proyek 5 lantai dibangun di sekeliling rumah pertaniannya yang berusia 108 tahun tersebut, di mana ia meninggal pada usia 86 tahun. Setelah kematiannya, terungkap bahwa Mansfield mewariskan rumahnya untuk seorang pengawas konstruksi bangunan baru tersebut yang bernama Barry Martin. Karena rasa senangnya atas persahabatan yang telah